Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari Sisaestu Siaran Sastra Semester Tua. Sebelumnya kita perkenalkan diri dulu. Saya Rehan yang baik hati dan tidak sulit untuk dilupakan. Saya Deka, tapi bukan Deka waferol yang biasa kalian makan ya. Di sini kami akan berbincang-bincang tentang serba-serbi mahasiswa semester tua. Oke, kali ini kami akan membicarakan tentang KKN. KKN adalah program yang dibuat oleh universitas supaya mahasiswa dapat mengabdi ke masyarakat dan menambah pengalaman di dalam kehidupan bermasyarakat, dan juga agar mahasiswa napak tanah. Napak tanah. Ya, kita sekarang ini Iya, kita napak tanah, menyentuh rumput, menapak tanah. Nah, sekarang kita semester berapa sih? Kita udah semester 7. Waduh, semester 7 lagi. Jadi kalau nggak salah semester ini tuh kami akan mendapatkan yang namanya matkul seminar proposal, dan juga matkul-matkul pilihan yang sebelumnya belum dipilih di semester 5 dan buat pengulang-ulang matkul yang tidak tuntas. Jadi semester ini adalah semester yang lumayan berat bagi kamu. Berat. Doakan. Semoga kita lancar. Karena kami baru fresh masuk dari KKN, dari liburan yang dibuat untuk kegiatan KKN kita. Jadi kami masih terbawa suasana desa-desa tersebut ya, di mana kami ditempatkan di KKN. Dan karena KKN ini juga kami pastinya mengalami berbagai hal, berbagai kegiatan. Pengalaman yang sangat tidak bisa dilupakan. Iya, dan itu masih pasti menempel di otak kami sebagai mahasiswa yang Oke, dikarenakan ada kesalahan teknis tadi HP-nya terlalu panas, jadi kita pindah ke tempat yang lebih adem. Iya, supaya kita bisa lancar buat rekamannya, dan kita sendiri juga nyaman karena di bawah sejuknya pohon, jadi kita pindah tempat. Oke, ayo kita mulai lagi. Iya. Ini sampai mana? Bahas ini ya. Dari aku tadi kakak di mana? Di Magelang, di Kecamatan Pakis, tepatnya di Desa Ketindan. Kalau kamu di mana? Kalau aku kebetulan di Kabupaten Boyolali, Kecamatan Wonosamudro, Desa Jatilawang. Gitu. Di tempat tersebut itu termasuknya daerah yang lumayan pelosok di daerah Boyolali, jadi untuk akses ke sana itu butuh waktu yang lumayan lama meskipun terlihat dekat ya, karena aksesnya terbatas, jadi kami harus menjalani perjalanan yang lumayan jauh. Tempatku sih ini lebih ke apa ya? Dia tuh deket sama kaki Gunung Merbabu. Wah, jadi dia adem dong berarti. Iya, adem tapi tetap panas karena mataharinya tambah deket, otomatis naik lebih tinggi gitu. Kalau di aku itu kebetulan di tempat yang sulit air. Ya, sulit air. Jadi di sana itu karena udaranya kering, jadi di situ banyak digunakan tanahnya oleh pertanian, tapi pertanian palawija seperti jagung, kacang, singkong, dan juga pisang. Itu pertaniannya nggak membutuhkan banyak air gitu? Iya, jadi di situ meskipun kering, tapi tuh tanahnya lumayan gembur untuk menanam tanaman-tanaman tersebut. Gitu. Kalau dari masyarakatnya sendiri gimana di tempatmu? Kalau dari masyarakatnya sendiri sih bisa dibilang beda banget sama di kota ya. Kalau kita kan di sini terbiasa untuk individual gitu, kayak ya udah orang ada apa juga, kadang ada orang lihat kecelakaan juga dibiarin aja, kadang jatuh ya udah gitu. Kalau di sana tuh lebih ke sangat apa ya, kekeluargaannya tuh tinggi banget. Kalau misal ada acara apa gitu, kerja bakti aja yang ibu-ibunya nyiapin makanan gitu, bapak-bapaknya saling bahu membahu gitu. Aku juga ngerasain kalau di desaku. Jadi kalau di desaku itu kalau dari masyarakatnya karena pertanian, jadi ya didominasi pertanian, jadi ya setiap pagi masyarakat itu pergi ke ladang dan pulangnya sore-sore. Dan di sana itu juga sangat guyup, jadi dari warga-warganya sendiri, perangkat desa, dan juga pamong-pamong masyarakat itu pun kayak bersatu dan padu gitu. Kayak setiap programnya, setiap itunya padat sekali, kegiatannya itu banyak sekali. Jadi kami mau nggak mau pun harus mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, ya kan.
Terus satu lagi di tempat kami itu masyarakatnya lumayan religius. Bukan lumayan lagi, sangat Sangat religius. religius ya. Jadi setiap acara itu pasti bernuansa Islami, mau itu 17-an, mau itu Muharraman, semuanya itu apa ya, kayak benar-benar terasa gitu. Jadi pun kami juga merasa aman, masyarakatnya apa ya, bisa diandalkan dalam segala hal gitu. Kita pun diikut sertakan, jadi kami itu tidak merasa dibiarkan. Kayak bukan cuma sekedar tamu Iya, gitu. benar. Dianggapnya kayak udah keluarga sendiri Betul juga. sekali. Jadi bahkan kita dimasukin di grup perangkat desa itu suatu hal yang menurut saya itu kayak Kok iya, tersanjung segitunya sih, ya. tersanjung sih, kayak bahkan mereka ngomong, "Mbak, kalau butuh bantuan apa-apa tolong ngomong kita aja." Wah, berarti kan kami kan di sini sangat Dihargai, di dianggap. welcome, disambut dengan baik. Itu kayak udah nggak ada yang lebih baik dari hal itu buat Padahal kami. baru pertama kali ketemu ya, tapi udah kayak betul. udah saling deket banget gitu. Iya, terus apalagi ya kalau KKN itu? Kalau poskonya sendiri gimana di kamu? Kalau aku sih poskonya sebenarnya bagus Mm. di balai desanya langsung. Jadi kayak tiap gak bisa bangun siang berarti jadinya tuh jadi kayak di balai desa? iya bener-bener di Cewek balai cowok? desanya, iya Waduh. di balai desanya langsung. Dan itu kalau tiap pagi tuh pokoknya jam 8 atau jam 7 kita udah harus bangun karena perangkat desanya udah mulai pada berangkat, ada orang yang saru mengurus ya ini. kalau misalnya belum bangun ya malu kan, banget iya. pasti. Aduh. Kayak harus beres-beres dan lain-lain, harus nyiapin teh dan lain-lain gitu. Waduh. Tapi kekurangannya cuma di bagian pintu. Itu bahaya dong pintu. Iya. Entah kenapa ya, balai desaku tuh pintunya bukan yang pintu tertutup, jadi pintu besi tapi yang teralis yang kebuka-buka gitu ya loh. Allah, kayak gitu. Iya, jadi kalau tiap malam tuh mesti dingin banget. Cuma karena nggak ada penutupnya sama sekali gitu. Jadi dingin. Iya. Kalau kamu balai desa, poskonya gimana? Kalau poskoku tuh bisa dibilang sangat enak. Jadi karena di desaku itu masyarakat yang muda-muda khususnya itu rata-rata merantau. Jadi itu banyak rumah-rumah kosong. Rumah-rumah kosong itu kadang-kadang juga dijadikan posko oleh anak-anak KKN. Jadi kalau di poskoku sendiri itu pun harus pisah cewek cowoknya, karena yang seperti yang aku bilang tadi, kalau masyarakat di desa kami itu sangat religius. Iya, jadi kalau ada cewek cowok satu rumah sampai malam gitu kan agak kurang patut gitu, makanya dipisah gitu. Dan itu pun nggak jauh kok, paling cuma sekitar 10 meter gitu jarak rumahnya, cuma aktivitasnya memang dikumpulkan di satu posko. Iya gitu. Oke. Dari program kerjamu apa? Kalau program kerjaku itu karena kita sastra Indonesia ya gitu, jadi ada dua sebenarnya. Yang dua itu, yang pertama itu menembus dari 3 lapisan masyarakat. Bukan 3 lapisan masyarakat, jadi kayak 3 peran gitu loh. Yang pertama itu guru, orang tua, dan murid tentang pembudayaan membaca. Jadi yang pertama itu pembudayaan membaca itu kami itu menekankan pada pentingnya membaca, literasi. bukan literasi, membaca pada anak usia dini. Jadi kalau dari anak-anak kami kasih sosialisasi tentang pentingnya membaca cerita anak, karena cerita anak itu kan mengandung nilai moral, nilai pendidikan yang tinggi. Terus karena cerita anak itu punya berbagai macam bentuknya dan peruntukan usianya, jadi kami mengklasifikasikan dan kayak memilih bacaan yang pas buat mereka tuh bagaimana sih, sesuai umur ya. Iya, kalau untuk orang tuanya kami kasih sosialisasi tentang perkembangan psikologis anak dan menyesuaikan bacaan anak dengan konten-kontennya. Terus kalau untuk guru sendiri, kami mengajak para guru itu untuk membuat cerita anak dengan tema yang sangat relate dengan desa tersebut. Misalnya kayak dari budayanya, tipe masyarakatnya, terus sama mata pencaharian, terus sama sosialnya kayak apa. Jadi disesuaikan, jadi kayak cerita anak-anak itu tuh tokoh utamanya dari anak desa tersebut gitu. Menarik ya jadinya. Iya. Terus kalau kamu sendiri? Aku yang pertama tuh meningkatkan yang literasi itu. Jadi membaca sama menulis aku tingkatin. Pertama tuh dari segi di SD? Iya, di SD. Di SD juga. Guru sama SD. Guru sama muridnya. Jadi waktu sosialisasi pertama, kebetulan aku dapat hari pertama banget. Jadi langsung pemaparan materi ke
gurunya dulu nih materinya kayak gini pas ya alhamdulillah di ACC dan aman gitu. Terus ya udah pemaparan materi ke anak-anaknya SD muridnya. Dari situ, dari pemaparan materi ini aku bisa ngeliat bahwa ya tingkat mereka memahami suatu bacaan tuh sangat kurang. Iya, sangat kurang sekali. Ya, dimana mereka tuh udah tak bacain ceritanya. Masih belum paham. Iya, masih 2 kali 3 kali masih belum paham. Karena habis itu aku diselingi pakai pertanyaan, ada sesi kuis gitu, biar mereka lebih tertarik gitu loh. Iya, pas ditanyain awal-awal kok nggak ada yang tahu, ini nggak ada yang hafal, padahal tokonya tuh teman-teman mereka sendiri ya, yang diambil dari tokoh mereka, teman-teman mereka sendiri gitu, jelas, dan pertanyaannya gampang-gampang gitu. Terus pas ini balikin lagi 2-3 kali pembacaan berulang itu masih belum paham, akhirnya ya udah, terus aku bilang kayak ya nanti diperhatiin lagi ya, ini cara ini membacanya ini, biar nanti kalian kalau bingung bisa jawab, terus nanti dapat hadiah gitu. Terkasih harus ada iming-iming sesuatu biar lebih menarik gitu. Karena anak-anak itu kalau ada hadiah, apa itu mbak, lebih excited. Iya benar, gitu lebih kan. tertarik gitu. Iya. Kalau ternyata pemahaman anak-anak tentang bacaan itu masih rendah ya, itu kolektif ya. Karena ternyata nggak di desamu aja loh, di desaku juga gitu. Jadi untuk pemahaman anak terhadap kata, membentuk sebuah kalimat yang padu itu masih sangat kurang gitu. Padahal kalau zaman kita dulu kan kita sendiri kan kalau lihat jawaban kita buka gitu kan secara mandiri. Anak-anak ini entah kenapa cenderung menurun ya sih kemampuan mereka. Jadi sepertinya dengan masalah kolektif ini kami dari program Sastra Indonesia pun membuat program yang lumayan serupa ya, lumayan serupa. Karena permasalahan tersebut permasalahan bersama dan tidak terjadi hanya di satu tempat tapi di tempat-tempat lain juga gitu. Kalau mungkin masalah selama KKN nih pasti ada nih. Ceritain tipis-tipis aja lah gitu. Lebih ke nggak usah terlalu personal. Iya. Ini masalah secara keseluruhan aja. Kalau aku lebih ke apa ya? Karena tim KKN kita kan bener-bener acak yang sedemikian rupa. Iya. Bener-bener kita dapat tim KKN ya udah. Itu dapatnya ya itu langsung ditetapin dari ini, bukan kita sendiri yang milih gitu. Betul. Makanya kadang sering terjadi miskomunikasi antara baik itu anggota kelompok kita sendiri atau sama perangkat desa, warga dan lain-lain. Iya, itu rumit sih gitu. Aku ngakuin sendiri itu rumit karena itu juga terjadi sama tim KKN tuh. Kadang kalau ada acara apa gitu, terus kita nggak tahu gitu, nggak dapat info dari ini. Kita yang nggak tahu atau emang apa ya, dari warganya pun ngiranya kita udah tahu atau gimana tuh, pokoknya banyak banget miskomunikasi dari situ. Jadi kadang ya sering terjadi ada tetep dikit gitu. Kadang warga juga berapa kali nanyain kok nggak ikut acara gitu. Kalian kemana? Iya ngapain, itu. Gitu. Ya, kita jujur aja karena kita nggak dapet info dari situ, ya udah. Gitu. Kalau dari kamu sendiri juga? Kalau aku, karena aku termasuk orang yang apa ya, lumayan krusial posisinya di tim kayak. Jadi apa tuh? Aku wakil kordes. Wah, wakil kordes. Gitu. Jadi aku lumayan sering ngadepin warga dan aku juga yang paling sering keluar gitu loh gitu. Jadi keluhan apapun gitu, meskipun keluhan apapun, iya, orang-orang warga-warga itu ngomongnya pasti ke aku sama kordesnya dulu gitu. Dan sedikit yang aku dengar dari warga itu mengeluhkan beberapa sifat dari anggota kelompok kami. Ini personal sih, lebih ke personal. Yang gimana tuh? Contohnya salah satu aja. Ini satu. Sifatnya yang gimana tuh? Jadi mereka tuh kalau ngomong tuh kadang sembarangan gitu. Ngomong nggak kekontrol, sembarangan, tiba-tiba dia ngomong kayak ini soal anak-anak nih suka main ke posko gitu. Apa sih nih anak-anak gangguin kita tidur aja. Emang jam berapa itu? Iya siang. Ya, jadi kan mereka tuh kan rata-rata siang gitu kan suka main gitu. Ya kan kita lagi istirahat gitu. Terus itu dibilangin ke orang tuanya. Terus sejak saat itu minggu ketiga atau minggu kedua nggak pernah ada yang main lagi. Nggak pernah ada yang main lagi. Kita kayak bertanya-tanya. Dia kenapa? Pas baru kita mau selesai kita tahu dari salah satu warga yang ngomong ke
Kordes. Dan aku yang diajak ngomong sama Kordes pun langsung kayak pengen jedukin kepala ke tembok. Aduh, gimana ya? Jadi nggak enak kan diri sama Iya, terus ini nih, kamu kalau di sini di Tembalang gitu kan kita punya banyak pilihan sama apapun ya. Iya, betul. Misalnya untuk tidak menghadiri, Iya, tidak itu, mengikuti, ya karena di tidak, sini beda budayanya iya, sama di sana. gitu. Iya. Kalau di sana itu kamu tidak mengikuti, tidak menghadiri itu Nggak dianggap nggak sopan dan melunjak gitu lah istilahnya. Betul. Jadi ada satu peristiwa di mana salah satu anggota kami itu dia dipanggil untuk mengikuti lomba di depan posko, dan itu lomba bener-bener lomba 17-an di depan posko nih. Depan posko banget. Depan posko banget gitu. Dan posko kami itu posisinya tutupan dan anak ini nggak mau keluar, udah dipanggil namanya. Waduh. Dan itu warga ngerasa itu sebuah sifat sombong yang tidak termaafkan. Iya, itu nggak sopan. Iya. Dan kamu tahu nih, anak cuma bilang, maaf Kak, saya cuma malu pas itu. Kamu tahu rasanya aku ingin menonjok anak itu, oke? Sabar, Aku sabar. ingin menonjok anak itu dengan dia polosnya ngomong kayak gitu. Dan dia sampai akhir pun dia kelulus kalau warga itu ternyata berpikiran seperti itu tentang dia gitu. Karena aku sama Ferdias nggak ngomong ini ke anak-anak, itu jadi buat kita aja gitu, biar dia introspeksi diri gitu. Kalian nggak ada Eva gitu? Waduh, fatal kan itu. Dan aku menyesalnya sendiri apa? Karena selama KKN itu aku banyak sakit. Jadi banyak meninggalkan kegiatan dan aku nggak bisa ngurusin anak-anak yang bersikap seperti itu. Itu penyesalan terbesarku. Jadi pun aku sebelum pamit aku pasti minta maaf banyak-banyak keluarga karena aku tidak bisa mengikuti kegiatan dengan maksimal karena keadaan fisikku begitu. Atau jangan-jangan kamu sakit gara-gara mereka juga? Udah deh, itu rahasia umum aja lah ya gitu. Aku udah ikhlas tapi udah cut off juga. Udah lah ya, udah. Ini anggap aja sebuah pengalaman, tapi bisa kalian teman-teman yang lain jangan seperti aku, jangan seperti kelompokku, dan jangan memposisikan diri kalian seperti kelompokku. Oke, itu buat jadiin pelajaran aja. Kita KKN cuma ya bisa dibilang 40 hari lah, ditahan dulu egonya, diturunin dulu egonya. Iya betul. Dan karena apa? Kebiasaan kosmu yang biasanya kamu di kos yang nggak ada siapa-siapa, jangan dibawa ke tempat KKN. Seperti temanku nih, mereka sampai malam ngobrol teriak-teriak gitu, berdiskusi karena aktivitas mereka itu baru malam-malam dan mereka paginya tidur. Malah kebalik ya? Iya gitu. Dan aku sendiri orang yang tidurnya tertib, aktivitasnya tertib, terganggu dan nggak bisa tidur. Itulah yang bikin aku kurang istirahat dan ngedrop. Itu salah satu ya? Iya, salah satu. Cuma aku pernah ngomong kayak gini pun mereka nggak terima gitu loh. Aku jadi kayak yaudahlah, ini kayak tahanin aja selama 40 hari sama orang-orang sama orang-orang kurang dolar gitu istilahnya gitu. Oke, karena kalau kamu sendiri nggak ada yang fatal kayak aku ya? Ada, tapi kayak kalau diceritain di sini bisa. Iya udah bisa buat perang dunia udah. Oke, ya udah deh, karena kita udah nyeritain semuanya. Kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya tuh berarti pesan-pesannya nih buat anak-anak atau teman-teman kita atau adik-adik kita yang mungkin besok mengalami KKN atau menjalani KKN untuk kedepannya. Buat adik-adik yang besok mau KKN, jangan ngandelin egonya buat buat terus-terusan mikirin diri sendiri gitu loh. Karena kita KKN tuh itu dari KKN bener mengabdi. Gimana pun kita tuh yang pokoknya yang jelek-jelek di sini tuh jangan dibawa ke tempat KKN, karena kalian di sana juga sebagai tamu gitu, dan mereka anggap kalian keluarga aja, itu udah termasuk hal yang sangat yang harus dijaga gitu loh. Kepercayaan mereka tuh harus kalian jaga gitu loh. Jangan kayak karena kalian masih egois gitu, jadinya kalian bisa seenaknya sama mereka, walaupun mereka tuh kadang baik banget. Jangan dimanfaatkan, jangan dimanfaatin gitu. Jangan mereka mentang-mentang mereka baik terus kamu jadi seenaknya gitu, jangan gitu. Apalagi kita juga satu tim itu bukan yang akrab gitu, yang emang dari awal tuh kita nggak saling kenal, jadi kayak
gimana caranya buat nurun ego masing-masing biar nanti kedepannya tuh kita bisa terus bareng dan ya nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan aja sih. Oke, kalau dari itu kamu itu ya. Kalau dari aku ini nih, warga itu melihat kita tuh bukan sebuah seorang individu. Warga melihat kita sebagai tim KKN itu sebagai sebuah kesatuan. Jadi penilaian warga terhadap kalian, tim KKN kalian itu istilahnya pukul rata atau gebiah uyah. Digebiah uyah istilahnya kalau bahasa Jawa. Dipukul rata. Jadi kalau satu baik, semuanya image-nya juga baik. Tapi kalau satu jelek, itu bakal diinget-inget kalian semua itu merupakan tim terburuk di desa ini tahun ini. Anggotanya pas itu ini diingat-ingat. Karena apa? Kami sendiri mengalami dibandingkan oleh tim KKN dari tahun sebelumnya. Iya, itu sebuah hal yang memalukan, traumatis. Ya, bisa dibilang. Tapi juga kita bisa jadi belajar gitu loh. Oh, ternyata seperti ini yang diidamkan warga yang menjadi ideal di mata warga seperti itu gitu. Dan kami pun bertemu dengan mbak-mbak tim KKN sebelumnya berkunjung ke desa tersebut dan dibandingkan langsung di depan mata kita. Ya kamu bayangin sendiri, malu banget. Tapi dari situ aku belajar. Introspeksi diri. Iya, aku belajar. Mungkin untuk saat ini image kita tidak terperbaiki, tidak tertolong lah. Ya, udah terlanjur ya. Iya. Tapi yang aku pastikan untuk mengatasi hal tersebut kita harus menyambung tali silaturahmi tetap jalan. Minimal aku sendiri lah ya. Aku nggak peduli kalau teman-teman mau gimana mau jujur balik, aku nggak peduli. Yang penting kamu menjalin silaturahmi dan buatlah image dan kesan baik tersebut melekat di warga, meskipun kamu doang gitu. Misalnya tahun ini, di tahun ini ada Mbak Deka Ya, gitu kan. walaupun yang lainnya burik lah Iya, yang penting kamu diingat. Jadi intinya kalau kamu KKN itu kamu harus diingat, tapi jangan sampai diingat yang dan diberikan kesan yang buruk-buruknya. Buatlah kesan terbaik yang pernah ada. Kalau misalnya sudah ada kesan buruk, perbaikilah. Karena itu bakal diceritain ke KKN selanjutnya yang ada di desa tersebut. Kalian nggak mau kan diceritain sebagai tim KKN terburuk yang nggak pernah serawung sama warga. Iya, nggak pernah itu bergaul, kan nggak enak banget didengarnya. Makanya ya mungkin evaluasinya di situ aja, oke? Itu kalau kata dosenku tuh diterima dengan senyuman, pulang dengan tangisan. Tangisan yang dalam arti mereka kehilangan kita, bukan tangisan yang malah bikin mereka bahagia. Akhirnya mereka selesai mereka keluar dari desa kami. Bukan gitu. Makhluk-makhluk perusak itu. Jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Jangan sampai. Buat adik-adik ya, jangan deh kayak gitu. Atau yang buat tim 1 nih, kan ada juga angkatan kita yang belum KKN. Iya bener. Gitu. Buat kalian. Camkan gitu baik-baik di kepala gitu. Itu aja sih dari kita. Ini episode perdana kita. Oke. Emang bakal ada lanjutannya Bang? Wah, kurang tahu nih. Yang penting kita bikin dulu yang pertama. Oke, ini pokoknya untuk Pak dosen yang melihat ini, ya ini curhatan murid Anda Pak ya tentang KKN kami. Ada beberapa kata. Iya. Kalau mungkin ada beberapa kata yang kurang dan mungkin kita terlalu jujur, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sisa ST. Siaran Sastra Semester Tua undur diri. Terima kasih, saya Deka. Saya Rehan. Dadah. Dadah.